dimulai. Pemimpin apel menyiapkan pasukan apel gabungan ASN Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2023. Siap? Laksanakan. Bupati. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Gerak! Apel gabungan siap dimulai. Laksanakan. Yang terhormat Sekda dan seluruh jajaran, seluruh kepala OPD dan Aising Kabupaten Deiyai yang saya hormati, dan kita semua secara bersama-sama memanjatkan segala pujian dan hormat semua dapat dihadirkan di tempat ini dengan dalam keadaannya sehat dan walafiat padanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ASN dapat ditegakkan. Kemarin ada penerimaan 501 orang, ditambah dengan 1000 berapa ya yang pegawai lama Kabupaten Deiyai, 1600. Jadi semuanya 2101 ASN. Itu mohon supaya ditertib kembali. Minta jabatan mengemis, setelah dikasih jabatan itu tidak aktif. Minta pegawai itu mengemis sampai demo-demo di sini. Kemudian setelah dapat jabatan pegawai tidak aktif. Mohon supaya harus tertibkan kembali. Sekali-kali tidak boleh kita lupakan kita punya kebun. Mohon izin Pak Sekda, untuk ULP itu nanti pakai absen. ULP itu jangan dikirim langsung ke rekening masing-masing. Ya. Buka rekening buku Tapanasku. Ya, supaya kasih blogger ya, kalau terima di luar dari Deiyai itu kasih blogger. Mereka datang cairkan di sini. Itu upaya-upaya untuk menertibkan ASN supaya ASN itu berada di tempat. Kemudian upaya yang lain, saya mau sampaikan dengan keras kepada seluruh kepala OPD agar ULP uang makan itu dalam 1 minggu 1 kali atau 2 kali itu naikkan asap di kantor masing-masing. Belanja dari jualan mama-mama Papua, mama-mama asli Deiyai, makanan khas Deiyai kita beli dari mereka. Sekarang dengan adanya peresmian pasar, maka kita untuk mengaktifkan pasar ini, seluruh ASN belanja di situ. Kemudian terutama seluruh kepala OPD, uang makan itu dirincikan baik-baik, baru makan bersama-sama dengan ASN yang ada. Selama ini uang makan minum itu siapa yang dapat? Tidak pernah putar kopi atau susu atau makan kue di kantor masing-masing. Ya.
Itu langkah yang kedua untuk menertibkan seluruh ASN yang ada. Langkah yang ketiga itu beban tugas atau kewenangan itu harus melimpahkan kepada bidan masing-masing. Ya, melimpahkan kewenangan tugas kepada bidan masing-masing. Supaya ini tiap kali saya kasih tahu terus. Ya, supaya mereka berada di tempat. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang berikut itu, tiap kantor itu absen jalan. Tiap kantor absen jalan. Kemudian mungkin apel tiap kantor sebelum masuk absen. Sementara menurut pengamatan saya, Pol PP bagus, tingkatkan terus. Ya. Di bawah pimpinan Gergori Semote sudah bagus. Kemudian mungkin kami akan jalankan sidap. Beberapa tahun lalu kami jalankan sidap. Ternyata di sana kertas satu pucuk pun tidak ada di atas meja. Kemudian pintu dan jendela semua jebol habis. WC di sana kotor. Selama di kampung air di mana? Kantor aktif dan tidaknya itu tergantung WC. Kalau kamar mandi sudah baik, berarti aktif. Tidak perlu kita periksa yang lain-lain. Langsung masuk di kamar mandi. Periksa di situ. Kalau kamar mandinya bersih, berarti pegawai di kantor itu aktif. Tadi waktu saya jalankan sidap itu, ternyata kamar mandi semua kotor. Mohon supaya tertibkan kembali. Soal jabatan itu kita ganti-ganti, kepemimpinan itu kita selalu ganti-ganti. Ya. Kemudian program pembangunan nasional itu berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Ya. Selalu kita semua ganti-ganti. Mungkin diganti karena pensiun, diganti karena meninggal, ya, diganti karena non job, diganti karena pindah tugas. Jadi jabatan kita bukan selamanya. Sementara masih ada kepercayaan, kita jalani. Ya. Saya rasa pelantikan kemarin itu semua warga yang ada, termasuk garis keturunan perempuan dari DIY yang ada di luar DIY, kemudian pendatang yang sudah menjadi warga di sini, saya rasa semua dapat. Sekarang apa yang kurang bagi Anda baru tidak pernah aktif di sini? Yang penting kita berusaha supaya tertib kembali. Tidak mungkin orang lain datang membangun daerah kita. Ya. Soal kalau bupati itu tinggal sekarang 1 tahun lagi. Tanggal 20 Februari 2024 saya letakkan jabatan. Politik masih jauh. Kalian tidak perlu pusing dengan politik. Soal masalah kepemimpinan itu selalu berganti-ganti. Kita semua akan bertarung. Jadi politik masih jauh. Jalankan tertibkan kembali. Kemarin masa kepemimpinan Dance, sekarang masa kepemimpinan saya Ateng Edoai. Nanti dekade demi dekade, periode demi periode itu selalu berganti-ganti. Jadi mungkin
waktu pilkada tidak boleh terbawa-bawa sampai di kantor. Ya, mungkin masalah di kampung tidak boleh terbawa-bawa sampai di kantor. Itu menghambat pembangunan. Kemudian saya juga batasi pergerakan-pergerakan di luar mekanisme dari pemerintah Kabupaten Deiyai. Itu jangan kita ikut jalur prosedur yang ada. Kita bisa ditertawai oleh orang. Ya, itu tidak semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu. Itu harus sadar. Kemudian 61 orang asing yang kemarin diajukan itu saya sudah usulkan ke provinsi. Ya, jadi menurut laporan Ibu Gubernur itu bulan Mei itu hak mereka terima seperti biasa. Tadi kemarin saudara-saudara yang belum dapat jabatan itu saya tahu orang-orang ini mereka sudah diusulkan dan hak mereka diterima di provinsi. Bulan Mei itu mereka bulan pertama akan terima. Sehingga di sini dengan sendirinya kita tidak lantik lagi. Jadi mohon kesabaran yang teman-teman seluruh asing yang belum kemarin disebutkan di sini. Kemudian asing yang kemarin tidak merasa puas dengan pelantikan ini, mungkin dalam waktu dekat ini asesmen ya, lelang jabatan. Kemarin yang memenuhi syarat itu 8 OPD yang saya lantik. Ya, sedangkan selain dari itu mereka itu PLT baru eselon 3 kepala dinas, tapi mereka dapat eselon 3 itu definitif. Ya, definitif. Jadi kalau besok asesmen itu kalau mereka lolos, berarti dengan sendirinya eselon 3 nanti diisi oleh orang lain. Dan mereka itu ditetapkan kepala PD-nya itu jabatan definitif, bukan PLT lagi. Jadi kemarin kami atur seperti itu sesuai dengan arahan dan petunjuk dari BKD provinsi, bukan hanya kewenangan dan kebijakan bupati. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan ini BKD provinsi. Ya, jadi kemarin kalau ada yang tidak merasa puas dengan pelantikan, mohon bersabar. Nanti kemudian baru kita isi kekosongan atau lowongan. Jadi saya mohon itu semua tertib kembali. Dari 2.100 sekian orang, tidak mungkin semua dapat jabatan. Jabatan itu sudah diatur oleh undang-undang dan aturan. Tidak bisa kita karang-karang. Ya, kalau kursi yang sudah diatur itu kalau sudah terisi oleh teman-teman yang lain, ya lainnya jadi staf. Ya, soal lowering jabatan, pengangkatan, pemberhentian, itu hak prerogatif bupati, hak kewenangan bupati. Kalau Anda mungkin dinonjok atau digeser atau diangkat atau diberhentikan, itu jangan kami kecewa. Jabatan bukan selamanya, itu soal biasa. Kita dapat jabatan sampai meninggal baru berakhir, itu tidak mungkin. Mungkin periode demi periode. Kalau ada yang jadi bupati, ya dia bisa bongkar pasang. Kalau orang lain jadi bupati, begitu. Jadi pasti semua yang saya bongkar pasang selama ini, kalau ada yang dapat kekecewaan, itu jangan berkecil hati.
Ini pemerintahan masa lalu bersama Pak Rance, dan sekarang pemerintahan bersama saya. Berikut nanti pemerintahan bersama bupati terpilih. Dalam hal ini harus dimengerti dan dipahami baik. Yang berikut, sekali lagi saya mau tegaskan, mohon saya kira bekerja keras untuk AIC ini, bekerja keras supaya asesmen itu segera dilaksanakan. Mungkin sebelum bulan Juni itu sudah asesmen kita laksanakan. Tidak boleh kita lama-lama. Jadi jabatan partai itu tidak lama-lama. Kita harus definitif. Jadi saya kira bekerja keras, bekerja sama dengan kepala BKD yang ada. Kemudian seluruh ASN yang kemarin dapat jabatan dari di luar Kabupaten Deai itu mohon bawa laporan ke BKN. SK nanti bawa laporan ke sana supaya gaji mereka diberhentikan di sana, baru pindahan ke Kabupaten Deai. Selama ini mungkin makan hak itu dua tempat di kabupaten yang dia tugas, kemudian tugas baru lagi jalan. Tugas baru mungkin hak, kemungkinan hak juga di sana juga mungkin mereka dapat. Tadi mereka makan hak itu double. Ini pemborosan APBD saja. APBD sementara kita sangat minim sekali. Jadi untuk menghemat APBD yang ada, maka semua pegawai itu kita harus berhentikan. Kemudian yang berikut itu pegawai seluruh kepala PD itu absen di tiap kantor. Mungkin siapa yang sudah meninggal, baru siapa yang masih hidup, siapa yang sudah pindah, itu harus didaftarkan betul nominatifnya. Nominatif pegawai. Selama ini sudah lama meninggal tapi gaji jalan. Itu undang-undang aturan dari mana? Kepala PD itu harus pintar-pintar. Jangan asal jadi kepala PD. Ini nantinya akan menjadi bumerang. Pegawai negeri ini sudah lama meninggal tapi biarkan. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Coba kita tertib bagaimana kalau bagian ini. Bisakah kepala dinas meninggal baru ada yang jadi kepala dinas? Ini aturan dari mana? Itu harus ditegakkan. Kemudian pegawai honorer, terutama bendarawan itu pengeluaran. Kamu harus sadar. Kamu punya orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang yang kasih akmudi dalam daftar honor, munculkan dalam daftar honor. Sedangkan SK Bupati kami masih belum keluarkan. Kamu mau kasih makan kamu uang kah? Ini uang negara, 50 sekian miliar yang habis untuk honorer. Kemudian honorer yang sudah lama meninggal tapi hak masih jalan. Kemudian honorer samaran juga ada. Mungkin kepala dinas yang satu meninggal baru kepala dinas lain jadi bawa honorer lagi. Tumpang tindih. Sehingga honorer dalam satu kantor saja 100 orang, 200 orang. Kita di Sekda berapa orang Pak Sekda? Honorer. Ya? Honorer saja di Sekda 400 orang. Kalau keuangan berapa orang? 114 orang. 114 orang. Honorer kita tambah-tambah, mereka kerja untuk apa? Ini bikin pemborosan dana saja. Tidak pernah mereka datang bapak-bapak rumput, sapu-sapu, pel kata saja tidak pernah. Hitung tanggal saja. Waktu honorer gajinya tidak dibayarkan datang demo-demo di sini. Kalau demo atas kerja boleh.
Kita kerja baru tuntutan saja, bukan mulut lebar-lebar di sini. Coba kepala pada tertibat dulu. Diusulkan supaya saya mau sekarang. Nanti dengan berdasarkan SK Bupati mereka kerja. Kemudian honorer yang lain pasti sebagian akan diangkat dalam K2. Ya, K2. Jadi itu bersabar saja. Jangan isu-isu yang berkembang, jangan menjadi provokator bahwa nanti pengumumannya begini begitu. Sekarang urusan kita di daerah sudah. Sekarang urusan di tingkat provinsi. BKN dengan BPKP. Mereka punya tugas hari ini. Kalau sudah selesai, mereka akan panggil. Kabupaten mana yang sudah selesai dipanggil. Kemudian kabupaten berikutnya. Kita 29 kabupaten seluruh Papua mereka yang kerja. Sekian ribu orang itu. Dari daya himbauan supaya seluruh masyarakat itu harus bersabar dulu karena ini pekerjaannya orang lain. Kalau pekerjaan bupati sudah selesai, kita punya tugas hanya pengusulan. Ya, tapi kita juga tidak dibiarkan. Selalu kita kawal. Tapi sementara proses penyelesaian dari BKN dengan BPKP sementara masih. Kalau BPKP itu mereka cek honor, daftar honor. Nah, apakah nama ini sudah ada dalam daftar honor atau tidak? Itu mereka akan cek. Ya. Jadi sementara cepat atau lambat pasti akan ada. Tapi saya pikir mungkin mereka juga ikut pengalaman daripada seluruh ASN yang ada. Karena pengalaman ASN yang ada itu mungkin tidak aktif kantor, mau terima hak, terima gaji, terima ULP baru datang ramai-ramai di sini. Mungkin pelantikan baru datang semua ramai-ramai di sini. Kalau setelah itu semua bubar dari sini. Ya, begitu. Dan kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada seluruh ASN dan kalian masyarakat Kabupaten Deya agar sementara isu di tingkat bawah itu menyangkut dengan pemekaran kampung itu sementara kita kerja. Kalau urusan kita sudah selesaikan. Peraturan bupati sudah. Semua yang diusulkan itu sudah cantum ke dalam peraturan bupati, baru kita sudah usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Ya, jadi kita juga kawal dengan berbagai cara di sana. Mungkin kapak tata pemerintahan, kemudian saya sendiri sudah 3 kali saya ke sana. Jadi sementara bersabar dulu. Jangan ada yang menjadi provokator untuk mengacaukan situasi daerah. Hanya dengan pemekaran itu saja. Bersabar. Kalau urusan masyarakat itu hari ini selesai. Tapi kalau urusan pemerintah proses. Ya. Hari ini diusulkan berarti jawabannya mungkin 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jadi urusan pemerintah dengan urusan masyarakat itu tidak sama. Urusan masyarakat hari ini jadi. Ya, begitu. Jadi mohon supaya seluruh ASN memberikan pemahaman yang baik kepada kita punya masyarakat. Kemudian hal yang berikut itu kita semua punya tugas untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah supaya daerah ini selalu menjadi kondusif. Selain tugas TNI Polri,
Pol PP, pemuda, tokoh masyarakat, kita sebagai ASN, kita partisipasi dan mengintervensi di dalam mengamankan daerah. Selama ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Deiyai mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih karena ada masalah sedikit lagi sudah reda. Ya, ada masalah sedikit lagi sudah bisa reda. Puji syukur. Mungkin ASN itu 1-2 orang atau 5 orang atau 10 orang itu beriman. Di mana dalam satu rumah 1 orang beriman, semua orang yang ada dalam rumah itu selamat. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Mudah-mudahan seluruh ASN mungkin lebih dari 5, 10, apalagi 100 orang kalau sudah beriman, daerah aman. Allah turut berkarya di dalam tugas dan pelayanan kita. Jadi saya rasa Kabupaten Deiyai itu tidak sama dengan kabupaten lain. Selama ini Kabupaten Deiyai aman, tidak terpengaruh dengan kabupaten-kabupaten tetangga kita. Jadi kita menjaga stabilitas, keamanan, kondusif daerah ini supaya dengan dalam keadaan aman, tertib dan terkendali, kita bisa bebas dan leluasa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN, gereja, sekolah, kemudian tenaga medis di rumah sakit, itu semua bebas itu karena aman. Apalagi hidup keluarga aman. Kemudian penyakit sosial itu sudah aman. Sekarang akhir-akhir ini ada beberapa orang yang masih berkeras kepala, kita tegas. Izin Pak Gergo, Kasat Pol PP, jangan berani, jangan takut-takut, jangan malu, berani tegakkan kebenaran. Pasti Allah berpihak Anda, Allah berpihak kepada kebenaran. Tegakkan. Jadi mereka yang masih minum, mabuk, semua yang kita sudah larang itu sudah tidak boleh diangkat lagi. Supaya daerah ini, negeri ini Allah turut berkarya. Daerah ini, negeri ini diberkati Tuhan. Ingat, mereka yang injak di negeri ini, mungkin teman-teman pendatang yang dari luar yang sudah menjadi pernah bertugas, setelah kembali itu mereka di sana menteri. Mereka di sana itu sudah pejabat besar-besar. Berarti di sini mungkin sudah diberkati Tuhan. Atas doa dari masyarakat Deiyai itu mereka sudah besar-besar di sana. Ya. Jadi dalam hal ini kita semua punya tugas. Kemudian saya juga mau sampaikan, tanah ini, tanah yang sudah diserahkan oleh masyarakat adat yang punya ulayat, sudah serahkan kepada pemerintah. Dan kalau sudah diserahkan berarti sudah menjadi milik pemerintah. Kalau sudah milik pemerintah berarti sudah menjadi aset daerah, aset negara. Jadi di atas sana ini tidak ada orang masyarakat yang bangun lagi di tengah-tengah kantor lagi. Itu sadar juga. Nanti 5, 10, 20, 30 tahun ke depan nanti akan kacau pemerintahan ini. Kemudian sudah diserahkan tapi sekarang diambil alih lagi, itu juga hati-hati. Pasti orang yang sudah serahkan tanah untuk fasilitas umum itu pasti diberkati Tuhan. 7 generasi diberkati Tuhan. Kalau bukan sekarang mungkin besok. Kalau tidak besok mungkin cucu, keturunan. Kalau keturunan laki-laki tidak, keturunan perempuan, garis keturunan perempuannya yang dapat. Jadi satu orang yang membuka pintu tingkap-tingkap langit. Ya, untuk itu semua yang sudah serahkan kepada
pemerintah itu jangan diganggu gugat lagi. Kemudian seluruh ASN jaga. Kemudian seluruh fasilitas perkantoran yang ada itu jaga. Jangan jebol. Pintu jendela itu jangan jebol. Kalau ada masalah selesaikan secara berhadapan. Mungkin masalah dengan kepala OPD selesaikan. Mungkin dengan bupati selesaikan. Jangan diganggu aset yang ada. Itu bukan barang bergerak. Ini barang tidak bergerak. Walaupun kita meninggal, walaupun kita jabatan kita berakhir, pasti anak-anak generasi berikutnya akan lanjutkan. Mereka akan kerja di sini. Sepanjang pemerintah negara Indonesia itu ada, kabupaten itu ada. Ya. Jadi kita jaga, ini orang punya aset. Generasi berikut punya aset. Kita jaga. Jangan kita pikir untuk kita punya kepentingan sendiri. Kalau kita pensiun, kita akan diganti dengan generasi berikutnya. Kemudian saya juga jangan diseroti oleh tidak semua orang, tapi 1-2 orang asing, bahwa ini Bapeda saya serahkan ke Polres. Maksud saya supaya mereka harus jaga semua, bekerja sama dengan Pol PP. Karena saya lihat di luar dari di luar itu sudah tembok-temboknya bagus, putih, gedung semua gedung putih. Kalau sudah masuk dalam sudah jebol habis, semua rusak. Terpaksa kemarin saya serahkan kepada Polres. Itu bukan selamanya. Sementara saya kasih pinjam mereka. Jadi ingat, masyarakat dan juga seluruh asing, kantor ini milik untuk masyarakat, untuk DIY. Tidak mungkin itu dipindahkan di tempat lain. Hadir 1 kali untuk selamanya kabupaten ini. Kita bangun seluruh aset 1 kali untuk selamanya. Semua itu bukan kepentingan Ateng Gedowai, karena bupati sekarang Ateng, tapi ini kepentingan kita bersama. Jabatan saya berakhir tinggal 1 tahun lagi, tapi aset tidak mungkin saya bawa. Kemarin waktu zaman Pak Dance juga begitu. Apa yang sudah digarap dibangun oleh Dance itu yang saya lanjutkan. Jadi itu semua kita jaga baik. Semuanya hadir demi rakyat untuk menjalankan tugas kepada rakyat, kepada pemerintah, dan kepada bangsa dan negara kita. Jadi untuk sekali lagi saya tekankan, Abang Keuangan saya sudah lapor, Kepala Bank saya sudah lapor, izin Pak Sekda. Sekali lagi saya ini, mereka datang makan di sini, tapi kalau buang itu di luar buang airnya. Kalau mereka kerja di sini baru makan di sini itu tidak apa-apa. Gaji terima di sini baru ada yang pindah ke DIY, Dogiai, Nabiren, Mimika, Intan Jaya, Jayapura. Itu saya tidak mau. Kemarin ada beberapa orang yang saya rantik di sini, tapi di Nabire saya sendiri lihat mereka dengan mata kepala sendiri. Ada yang pakai pakaian dinas Nabire. Sudah langsung saya coret nama dari kepala OPD. Ada beberapa orang di sini. Kemudian kepala bidang juga saya coret nama. Karena saya sendiri lihat ketemu di Nabire. Sedangkan di sini juga sumber daya manusia dia siap mau kerja. Kalau Anda tidak mau kerja, lebih baik dari pertama tidak boleh datang minta jabatan di sini. Ada banyak SDM dia yang siap mau kerja. Begitu. Kemudian 10 distrik yang kemarin saya kasih itu supaya bekerja sama dengan masyarakat setempat, karena ini distrik belum sah, masih persiapan. Distrik persiapan saya kasih, karena dengan adanya pengusulan kampung baru itu sebelum itu 67 kampung, setelah yang diusul
kan itu berapa? 110 kampung. Jadi jumlahnya 170 kampung. 177 kampung. Dengan pemekaran kampungnya banyak, maka kemarin saya sudah kasih kepala distrik supaya dia siapkan lokasi. Kemudian mungkin satu distrik itu 10 kampung, ada yang 15 kampung. Nah, begitu. Sekarang dengan adanya pemekaran provinsi Papua, kemudian kita juga tidak boleh kita tinggal diam. Kita punya anak-anak selesai sekolah banyak, diangkat, kita siapkan tempat supaya mereka kerja di situ. Pengembangan disiplin ilmu yang mereka tekuni di sana, di institusi lembaga pendidikan yang mereka selama ini tekuni. Jadi mohon bekerja sama dengan masyarakat. Ya. Kemudian kepala OPD sekali lagi saya mau sampaikan, dinas-dinas yang langsung lapangannya luas itu mengerti, harus ingat. Karena masyarakat itu kita punya semua. Pelayanan jangan di satu tempat saja. Seperti contohnya dinas peternakan. Kalau pengadaan babi, jangan kamu bagi satu tempat saja. Bila perlu kasih kena 5 distrik, mungkin satu kampung kah itu. Kemudian mungkin koperasi selama ini saya tidak pernah lihat itu semua koperasi gereja atau koperasi kelompok itu. Jadi mulai tahun ini harus bagi rata. Kemudian pembagian bansos hibah itu sudah 4 tahun kembalikan ke OPD, bukan bupati yang atur. Kalau awal tahun pertama memang bupati, tapi kemarin diarahkan oleh BPK itu kembalikan ke dinas masing-masing. Jadi kalau mungkin dapat hibah atau bantuan bansos itu jangan pilih-pilih orang. 5 distrik itu kita punya orang. Jadi kita hadir Bapak untuk semua orang. Ya. Jadi dinas-dinas yang lapangannya luas itu supaya harus dimengerti. Kalau waktu pembagian harus berkoordinasi dengan bupati supaya bupati bisa arahkan. Jangan kamu jalan sendiri. Jangan sampai dapat satu tempat saja, tumpang tindih. Tahun lalu juga dapat, kemudian tahun berikut juga dapat yang tempat yang sama. Tidak rasa sayang dengan kita punya masyarakat ya. Masyarakat itu kita punya semua. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ingat, apa yang kemarin kamu sudah dapat itu saya sudah bagi 2 hari, 3 hari lalu itu supaya ada bagian-bagian yang terbuka, ada bagian-bagian yang tidak, ada bagian-bagian yang transparan, ada bagian-bagian yang tidak. Kemudian kepala bidang itu supaya sesuaikan dengan mereka punya tupoksi kerja. Ya, jangan melumpuhkan mereka. Ya, hal-hal baik itu pasti akan diceritakan mereka. Oh, waktu kepala dinas yang ini bagus, tidak. Itu mereka langsung tidak langsung mereka laporkan kepada Watame. Ya. Lalu kalian bisa disenangi oleh alam mereka, disenangi oleh alam mereka. Dan semua perbuatan baik itu yang sering kali saya tekankan, itu yang akan bawa masuk ke liang kuburnya. Dan itu akan menjadi, kita mengenakan pakaian putih yang lena. Perbuatan baik itu akan menjadi pakaian putih yang lena. Semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kita khotbah melalui tugas ini. Ya. Podium kita, mimbar kita adalah tugas yang kita dapat ini. Kita berdoa mati-matian baru kita sudah dapat jabatan. Kita sudah berdoa mati-matian baru kita dapat tugas. Sudah menjadi ASN.
Dan mereka sudah asing, itu juga hasil dari doa mereka. Kalian sudah kepala OPD juga hasil begitu. Nah, di bekerja sama itu sangat penting. Kalau kita sudah bekerja sama, berarti ASN dengan sendirinya tertib. Ya. Baik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat tugas, selamat bekerja, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak pada pagi hari ini dalam perkenan-Mu kami diperkenankan Tuhan ada di tempat ini, di tempat tugas kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan dari Bapak Bupati sampai kepada kami dalam melaksanakan tugas kami sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Kami akan melaksanakan semua tugas apabila ganggu stabilitas keamanan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar masing-masing kami dapat mengamankan situasi kami di tempat kerja kami masing-masing. Terima kasih dapat dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan semua. Laporan pemimpin APEN. Bubarkan. Baik. LHKPN bergabung dengan kepala-kepala OPD bersama inspektur dan kepala-kepala OPD yang belum ada karena ini sangat urgent.